Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kajian kami dengan judul kelainan metabolisme karbohidrat dan metabolisme pangan fungsional serta tata cara diet yang baik. Next. Nah, kami itu beranggotakan 3 orang dan 2 rekan saya, Fatmawati dan Dia Maria selaku pemateri. Selanjutnya, dalam kajian ini terdiri dari pendahuluan yang berisi tujuan dan metode kajian, metabolisme karbohidrat yang terdiri dari kelainan metabolisme karbohidrat, selanjutnya metabolisme pangan fungsional yang terdiri dari kelainan metabolisme pangan fungsional, serta pola diet yang terdiri dari tata cara diet yang baik untuk kelainan tersebut. Next. Pendahuluan. Nah, gangguan metabolik selanjutnya. Gangguan metabolik merupakan kondisi kelainan medis yang mempengaruhi produksi energi di dalam sel tubuh manusia. Secara umum, kondisi tersebut dapat menyerang kelainan genetik sehingga dapat menyebabkan kelainan metabolisme. Selanjutnya ini ada tujuan dan metode. Tujuannya untuk mengetahui kelainan metabolisme karbohidrat dan pangan fungsional serta tata cara diet yang baik untuk kelainan karbohidrat dan pangan fungsional. Selanjutnya ada metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan tema sehingga dapat dikaji. Hasil kajian disusun dengan teknik deskriptif. Selanjutnya ada metabolisme karbohidrat. Next. Nah, di metabolisme karbohidrat itu terdapat pengertian karbohidrat itu sendiri. Dari Siregar Nurhamida tahun 2014, karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Nah, karbohidrat ini terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Terus karbohidrat itu yang sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda, meski terdapat persamaan-persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. Selanjutnya ada kelainan metabolisme karbohidrat. Nah, dari kelainan ini kita ambil diabetes mellitus. Metabolisme karbohidrat merupakan proses terintegrasi secara holistik dengan metabolisme protein dan lemak. Glukosa bisa diubah menjadi fruktosa melalui reaksi sorbitol terlebih dahulu yang dikatalis oleh enzim sorbitol dehidrogenase. Jalur reaksi ini terutama meningkat pada kondisi penyakit tertentu yaitu diabetes mellitus. Nah, peningkatan sorbitol itu mendasari timbulnya berbagai komplikasi pada kelainan metabolisme karbohidrat yang salah satu contohnya itu yaitu diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus tersendiri itu merupakan kelainan metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Next. Nah, kemudian ini ada hiperglikemia. Nah, hiperglikemia yaitu kadar gula darah yang tinggi dengan nilai lebih dari normal dikarenakan tubuh tidak memproduksi insulin atau insulin tidak bekerja dengan baik. Nah, hiperglikemia itu disebabkan glukosa dalam darah tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan baik akibat defisiensi insulin maupun resistensi insulin. Disregulasi insulin menyebabkan abnormalitas dalam pengendalian jalur-jalur reaksi dalam proses metabolisme karbohidrat. Penderita diabetes mellitus mempunyai risiko untuk menderita berbagai komplikasi yang spesifik seperti perjalanan penyakit ini antara lain itu ada gagal ginjal dan lain-lain. Hiperglikemia meningkatkan produksi radikal bebas melalui 3 mekanisme, yaitu ada peningkatan aktivitas jalur poliol, glukosa autooksidasi, dan glikasi protein. Pembentukan senyawa oksigen reaktif tersebut dapat meningkatkan modifikasi lipid, DNA, dan protein
pada berbagai jaringan. Nah, modifikasi molekuler pada berbagai jaringan itu mengakibatkan ketidakseimbangan antara oksidan protektif atau biasa dibilang pertahanan antioksidan dan peningkatan produksi radikal bebas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metabolisme pangan fungsional. Next. Nah, jadi pangan fungsional merupakan makanan yang dapat digunakan dalam pencegahan dan penanganan berbagai penyakit karena kandungan senyawa yang terdapat dalam makanan tersebut. Pangan fungsional memiliki komponen bioaktif yang menimbulkan adanya sifat fungsional tersebut. Nah, berdasarkan studi epidemiologis maupun penelitian-penelitian secara in vitro, in vivo, dan percobaan klinik, terbukti bahwa mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung senyawa bioaktif dapat mengurangi resiko timbulnya penyakit kronis atau degeneratif. Hal ini karena senyawa bioaktif mempunyai efek fisiologis terhadap metabolisme di dalam tubuh. Selanjutnya, kelainan metabolisme pangan fungsional. Nah, kelainan metabolisme pangan fungsional merupakan suatu kondisi di mana tubuh tidak bisa menyerap komponen pangan fungsional, baik komponen zat gizi dan komponen non-zat gizi. Nah, terdapat banyak kelainan pangan fungsional, namun yang terdapat dalam kajian ini hanya sebagian saja. Adapun salah satu dari kelainan metabolisme pangan fungsional adalah ataxia Friedreich, yaitu kelainan metabolisme protein, penyakit Gaucher, yaitu kelainan metabolisme asam lemak, anemia defisiensi besi, yaitu kelainan metabolisme vitamin dan mineral, radikal bebas atau ROS, dan TG, TC, dan LDL. Nah, yang pertama ini ada ataxia Friedreich, yaitu kelainan metabolisme protein. Nah, ini merupakan penyakit neurodegeneratif progresif dengan fitur yang disebabkan oleh defisiensi genetik fraksin. Nah, mitokondria kecil yang disandikan nuklir protein. Nah, FRDA dihasilkan dari penurunan kadar protein fraksin fungsional yang dikodekan oleh gen FXN pada kromosom 9. Penurunan kadar fraksin tersebut disebabkan oleh pengulangan trinukleotida guanin adenin atau dengan kode GAA dalam besar di normal. FRDA ini memiliki ekspansi GAA dalam satu kromosom dan mutasi titik ekson FXN di kromosom lain. Nah, sebagian besar mutasi titik menyebabkan tidak adanya produksi fraksin dengan perubahan pada kodon awal atau tempat penyambungan RNA atau stabilitas dengan mengubah residu sin yang diperlukan untuk pelipatan protein. Nah, mutasi lain tidak menurunkan kadar protein tetapi malah tampak mengganggu fungsi fraktasin. Next. Nah, selanjutnya yaitu penyakit Gaucher atau kelainan metabolisme asam lemak. Nah, penyakit Gaucher ini merupakan suatu penyakit kronik, progresif, dan diturunkan secara genetika yang mengakibatkan terjadinya defisiensi enzim, sehingga sejumlah besar substansi lemak atau lipid terakumulasi dalam tubuh. Penyakit Gaucher ini dibedakan menjadi dua kelompok besar berdasarkan gejala klinis tertentu, yaitu tipe neuronopatik dan non-neuronopatik. Nah, pada tipe neuronopatik yang terkena adalah susunan tipe non-nopatik dan jaringan yang terlibat relatif cukup banyak, tetapi bukan meliputi saraf pusat. Nah, selanjutnya ada anemia defisiensi besi, yaitu kelainan metabolisme vitamin dan mineral. Nah, anemia defisiensi besi ini merupakan masalah defisiensi nutrien yang disebabkan oleh kurangnya zat besi dalam tubuh penderita. Kekurangan zat besi sangat mempengaruhi fungsi kognitif, tingkah laku, dan pertumbuhan seorang bayi.
Anemia defisiensi besi merupakan hasil akhir keseimbangan negatif besi yang berlangsung lama. Bila keseimbangan besi negatif ini menetap, akan menyebabkan cadangan besi terus berkurang. Nah, berikut ini ada 3 tahap defisiensi besi, yaitu yang pertama itu iron depletion, ditandai dengan berkurangnya cadangan besi atau tidak adanya cadangan. Nah, hemoglobin dan fungsi protein besi lainnya itu masih normal. Tapi pada keadaan ini terjadi peningkatan absorpsi besi non-hem. Ferritin serum menurun, sedangkan pemeriksaan lain untuk mengetahui adanya kekurangan besi masih normal. Nah, selanjutnya tahap kedua. Tahap kedua itu disebut dengan iron deficient erythropoietin. Pada tahap ini didapatkan suplai besi yang tidak cukup untuk menunjang eritropoiesis. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium diperoleh nilai besi serum menurun dan saturasi transferin menurun, sedangkan TIBC meningkat dan free erythrocyte porfin juga meningkat. Dan tahap yang ketiga itu ada iron deficiency anemia. Pada tahap ini pada kejadian ini terjadi bila besi yang menuju eritroid sumsum tulang tidak cukup sehingga menyebabkan penurunan kadar hemoglobin. Dari gambar tepi darah didapatkan mikrositosis dan hipokromic yang progresif. Pada tahap ini terjadi perubahan epitel terutama pada ADB yang lebih lanjut. Next. Selanjutnya radikal bebas atau ROS. Nah, ROS ini merupakan representasi kategori molekul yang luas yang merupakan derivat oksigen radikal dan non-radikal. Stres oksidatif merupakan kerusakan jaringan akibat serangan ROS dan antioksidan merupakan faktor yang dapat melindungi jaringan terhadap serangan ROS. Berbagai jaringan yang dapat mengalami kerusakan akibat ROS diantaranya yaitu deoksiribonucleic acid atau DNA, lipid, dan protein. Nah, pada selanjutnya saya akan menjelaskan tentang total kolesterol, total trigliserida, dan LDL. Nah, jadi tanaman barley mengandung beta-glukan. Nah, komponen beta-glukan telah dibuktikan mempunyai nilai fungsional terhadap metabolisme lipid dalam tubuh. Diketahui bahwa diet barley mempengaruhi metabolisme lipid dalam tubuh. Diketahui pada penelitian ini bahwa tikus dengan perlakuan diet barley memiliki konsentrasi total kolesterol, total trigliserida, dan LDL yang rendah dibandingkan dengan tikus yang diberikan diet standar atau kontrol. Nah, fenomena tersebut tidak lepas dari peranan komponen beta-glukan. Komponen beta-glukan yang mempunyai berat molekul yang rendah akan terlalut dan membentuk solusi dengan kondisi yang viskos, yang mempengaruhi pembentukan feses yang bulky. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan ekstraksi asam empedu pada fekal sehingga plasma kolesterol akan berkurang untuk proses ekstraksi asam empedu tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara diet yang baik untuk penderita kelainan metabolisme karbohidrat dan juga kelainan metabolisme pangan fungsional. Untuk yang pertama, diet untuk metabolisme karbohidrat atau diet untuk kelainan metabolisme karbohidrat. Nah, di sini penanganan kontrol gula darah yang dapat dilakukan dengan diet sehat karena hormon insulin dapat dihasilkan dan dengan adanya peraturan terhadap menu diet yang dapat mengontrol kesehatan gula darah. Jadi, kelainan metabolisme yang diangkat adalah kelainan pada penderita diabetes. Nah, dalam beberapa penelitian mengungkapkan bahwa diet sehat yang derita atau yang diambil oleh penderita diabetes tidak dapat digunakan untuk menyembuhkan kelainan tersebut, melainkan hanya untuk membantu memperbaiki kinerja sistem metabolismenya. Nah, untuk pedoman makan untuk penderita diabetes, yang pertama,
Makanan pokok yang harus dikonsumsi, bahan makanannya terdiri dari beras pecah kulit, oats, bubur gandum utuh, roti gandum tidak berperasa, singkong, ubi jalar, dan jagung pipilan dalam jumlah yang terbatas. Yang selanjutnya adalah makanan pokok yang harus dihindari untuk para penderita diabetes, semua jenis tepung termasuk tepung beras, tepung terigu, tepung tapioka, dan juga tepung jagung. Ada talas, kentang, jagung, nasi jagung, sagu, tiwul, gaplek, sereal instan, mie, bihun, dan juga sun. Selanjutnya, untuk gula yang diperbolehkan bagi penderita diabetes dengan kategori maksimal 2 takaran sendok makan per hari adalah gula aren, stevia, gula kelapa, gula lontar, dan juga madu asli. Sedangkan untuk gula yang harus dihindari untuk para penderita diabetes ada gula pasir, gula tongkol jagung, atau bahan dalam pembuatan sirup, jus buatan pabrik, soft drink, molase tebu, gula dalam selai, dan marmalade. Untuk sayur yang diperbolehkan bagi para penderita diabetes ada semua jenis sayur, namun diutamakan untuk sayuran daun, sayuran umbi seperti beet, wortel, tetapi harus tetap dibatasi. Untuk buah yang diperbolehkan ada apel, alpukat, pir, semua jenis jeruk kecuali jeruk mandarin dan juga jeruk Valencia yang manis, pepaya, mangga, kiwi, nanas, semua jenis pisang kecuali pisang berkandang tepung tinggi terkandung tepung tinggi seperti pisang kepok dan juga pisang tanduk. Ada juga sirsak, melon, dan anggur, namun jumlahnya harus dibatasi. Utamakan buah lokal yang tidak berpengawet dan kulitnya dapat dimakan seperti buah apel dan juga pir. Untuk buah yang harus dihindari untuk para penderita diabetes ada durian, sawo, serikaya, kesemek, lengkeng, buah kering, dan juga manisan buah. Nah, sedangkan pola konsumsi protein untuk para penderita diabetes pun juga harus ada yang dihindari dan juga ada yang boleh dikonsumsi. Untuk yang boleh dikonsumsi, protein yang bersumber dari ikan laut, ikan air tawar, terutama ikan laut ya, daging unggas yang dipelihara secara tradisional, telur, yogurt, kacang-kacangan, polong-polongan, dan biji-bijian. Sedangkan protein yang harus dihindari ada protein olahan, hasil laut yang menimbulkan alergi, telur dan daging puyuh, susu sapi, susu formula, dan sumber protein lain yang menimbulkan alergi pada penderita diabetes. Jadi untuk para penderita diabetes ini ada konsumsi menu makan berdasarkan American Diabetes Association tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa ada 3 cara untuk menyusun menu diet bagi penderita diabetes, yaitu ada the plate method, carb accounting, dan index glycemic. Waktu tersebut disusun berdasarkan standar dari American Asosiasi Diabetes. Yang pertama dalam makan pagi ada nasi goreng, tauge, telur, 1 gelas jus jambu jeruk. Snacknya jam 10 pagi ada roti, mini burger, ikan, dan juga minumnya adalah minum teh. Selanjutnya terkait makan siang ada nasi merah sebanyak 150 gram, ikan gelir saus kari, oseng kembang kol, wortel, paprika, ada sup, ada selada buah. Untuk snacknya jam 4 sore ada lumpia basah isi sayuran dan juga minumannya adalah minuman teh. Untuk makan malamnya ada tumis fettuccine ayam smoked beef paprika, salad, ada sup krim labu kuning dicampur dengan vegetable dan juga buah potong. Baik, selanjutnya terkait diet untuk kelainan metabolisme pangan fungsional, di sini yang direkomendasikan adalah diet FODMAP. Jadi diet FODMAP ini merupakan pola makan yang berasal dari gabungan jenis karbohidrat yang perlu dihindari, seperti fermentable oligosakarida, disakarida, monosakarida, serta politol. FODMAP adalah sekelompok karbohidrat rantai pendek yang dapat difermentasi dan tidak dapat dicerna usus karena tidak adanya hidrolase yang sesuai atau perlahan diserap di dalam usus kecil. Jadi di sini pertama-tama penderita kelainan metabolisme pangan fungsional akan diberikan makanan mengandung politol, lanjut ke makanan mengandung fruktosa atau laktosa, lanjut ke makanan mengandung fruktasa dan atau GOS. Jadi bertahap sampai dengan dosis tercapai. Untuk daftar makanannya, untuk yang galakto oligosakarida atau GOS ada kacang-kacangan, kacang kedelai, dan produk kedelai. Untuk laktosa, disakarida yang tidak akan dicerna jika tidak dicerna oleh laktase. Di sini ada susu dan juga yogurt. Untuk fruktosanya atau monosakaridanya dari ketika kelebihan glukosa ditemukan dalam buah-buahan tertentu seperti apel, pir, mangga, semangka, tamarillo, dan juga madu. Sedangkan yang mencakup sorbitol yang ditemukan dalam aprikot,
alpukat, dan leci, dan maltitol yang ditemukan dalam jamur, kacang polong, dan juga kembang kol. Untuk dietnya yang dianjurkan untuk sumber karbohidrat ada beras merah, roti gandum, jagung, kentang, ubi, dan talas, beserta dengan sereal. Yang harus dihindari atau dibatasi ada kue, kek, biskuit, pastry, dan juga gula. Untuk sumber proteinnya yang dianjurkan ada ayam tanpa kulit, ikan segar, dan juga susu non-fat. Non-fat. Untuk dihindari atau dibatasi ada daging udang, bebek, kuning telur, otak, limpa, ginjal, hati, ham, sosis, babat, usus, cumi, dan juga sarden kaleng. Sedangkan untuk proteinnya yang dianjurkan ada tempe, tahu, oncom, dan juga kacang-kacangan. Untuk yang dihindari tidak ada. Untuk sayurannya semua jenis sayuran dan buah-buahan semua jenis buah kecuali durian. Baik untuk lemaknya yang mengandung lemak jenuh dalam jumlah sesuai kebutuhan, ada minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak wijen, minyak biji bunga matahari, dan minyak zaitun. Untuk makanan tidak berlemak dan menggunakan santan encer, gunakan minyak untuk menumis, dan makanan yang ditumis lebih dianjurkan pada digoreng. Untuk yang dihindari adalah lemak yang berasal dari margarin atau lemak yang mengandung lemak jenuh. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari kajian kami yaitu secara umum kondisi kelainan metabolisme dapat menyerang kelainan genetik sehingga dapat menyebabkan timbulnya beberapa kelainan, menyebabkan diabetes. Sedangkan pada metabolisme pangan fungsional, jika mengalami kelainan akan menyebabkan komponen yang terkandung dalam pangan fungsional tidak dapat bekerja dengan maksimal, sehingga menyebabkan beberapa penyakit seperti ataksia Friedreich, penyakit Gaucher, anemia defisi besi, radikal bebas atau ROS, dan lain sebagainya. American Diabetes Association tahun 2009 mengungkapkan bahwa terdapat 3 cara untuk menyusun menu diet bagi penderita diabetes, yaitu the plate method, carb counting, dan glycemic index. Bagi penderita kelainan metabolisme fungsional dapat memanfaatkan tata cara diet yang baik dengan sesuai dengan kondisi kelainan itu. Jadi kurang lebih dari kelompok kami kurang